melakukan jamak takdim seperti ini. Lalu beliau bersabda, "Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat." Jika dia mulai dengan sholat yang kedua, maka tidak sah sholatnya, dan wajib diulangi dengan mengerjakan sholat pertama, al-majmu'. Sementara untuk jamak takhir, apakah harus dikerjakan berurutan sesuai urutan sholat? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Jumhur ulama berpendapat wajib dilakukan sesuai urutan sholat, sehingga jamak takhir zuhur dengan asar di waktu asar harus mendahulukan zuhur baru kemudian asar. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan wajib tertib ketika jamak, di mana dia sholat zuhur dulu kemudian sholat asar, dia sholat maghrib dulu kemudian sholat isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Fatwa Lajnah Daimah. Keterangan yang lain disampaikan Ibnu Utsaimin, disyaratkan harus tertib, dimulai dengan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Karena Nabi SAW bersabda, "Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat." Karena syariat mengajarkan urutan waktu dalam sholat. 2. Jamak takhir tidak wajib tertib sesuai urutan sholat. Artinya, boleh saja dikerjakan tanpa memperhatikan urutan sholat. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan pendapat Syafi'iyah, tertib dan mualah, yaitu berkelanjutan ketika mengerjakan kedua sholat dalam jamak takhir, hukumnya anjuran dan bukan syarat. Al-Fiqh Al-Madhahib Al-Arba'ah. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah hadis yang menceritakan tentang jamak ketika peristiwa perang Khandaq. Kaum musyrikin membuat Nabi SAW tidak bisa mengerjakan sholat 4 waktu ketika perang Khandaq. Lalu beliau perintahkan Bilal untuk adzan, kemudian iqamah, lalu salat zuhur. Kemudian iqamah lagi, lalu salat asar. Kemudian iqamah lagi, lalu salat maghrib. Kemudian iqamah lagi, lalu salat isya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Demikian, Allahu a'lam. Soal jawab. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah menghadapi masalah dengan orang tua yang sudah sepuh, yang kemauannya justru merugikan dirinya atau kesehatannya? Misal beliau mengidap penyakit gula darah tinggi atau diabetes, dan buang air seringkali cair karena diare yang bisa bertambah parah jika minum yang dingin-dingin. Akan tetapi beliau gemar sekali makan es krim 1-4 stik sehari, kemudian juga minumannya dingin dari freezer atau yang semisalnya. Ustaz, mohon berikan solusi dan nasihat dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih bagi Ibu Suryani atas pertanyaannya. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, butuh pengorbanan kadang-kadang. Saya juga pernah mendapati seorang anak, dia kesal sama orang tuanya bukan karena dia durhaka, tapi karena tidak taat kepada dia. Seperti misalkan saya pernah dapati seorang teman saya cerita, "Ustaz, orang tua saya susah sekali dinasehati. Sudah susah jalan, ini malah inginnya tidur di lantai atas. Sedangkan lantai atas itu perlu naik tangga. Dan tidak sekali 2 kali beliau jatuh, Ustaz. Dan terakhir ini yang paling parah, yaitu